Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu terkasih. Kita kembali di tempat ini untuk kita boleh beribadah. Kita mau bersatu hati, kita mau tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu Tuhan pada kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan untuk perlu Engkau Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus berkarya dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau siap memuji Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidupnya berkenan kepada
hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita mau bawa kepada Tuhan persembahan kita yang terbaik, rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau pujikan persembahanku. Ku
setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau buka hati kami Tuhan untuk menerima semua firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya. Pada pagi hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap iman kita. Menggugah iman kita kembali untuk lebih lagi setia kepada Tuhan. Oke, amin. Siap untuk diberkati firman Tuhan? Haleluya. Kita langsung aja buka di dalam Alkitab kita 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 4 sampai kelima.
Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema iman dan mujizat. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 4 dan 5. Sudah menemukan Bapak Ibu? Puji nama Tuhan, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sangat menguatkan sekali ya. Sebab semua yang lahir dari Allah, kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini adalah lahir dari Allah. Karena apa? Kita percaya kepada Yesus. Kita sudah dilahirkan kembali. Kita menjadi ciptaan baru, lahir dari Allah. Dan kita ini sudah dikatakan mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman itu sangat menentukan sekali dalam setiap kehidupan kita. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya diselamatkan, sangat menentukan sekali. Iman kepada Tuhan bahwa segala pergumulan hidupku pasti Tuhan akan tolong. Iman dan mujizat ini bersama-sama, mujizat bisa terjadi kalau dua hal ini berjalan bersama-sama. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya ingin mengalami mujizat Tuhan. Ya, semuanya pasti ingin mengalami mujizat Tuhan. Kita bisa melakukan itu, kita bisa merasakan itu, kita bisa menikmati itu kalau kita memiliki iman yang kuat. Tuhan mengatakan ini sebab siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan dengan yakin, Tuhan dengan memberikan kita kepercayaan yang penuh bahwa di dalam nama Yesus semua pergumulan hidup kita Tuhan akan tolong. Karena Tuhan sudah katakan apa di atas kayu salib, Tuhan katakan sudah selesai. Tugas Tuhan sudah selesai di atas kayu salib, apapun pergumulan Bapak Ibu ada di dalam Alkitab kita. Pertolongan Tuhan ada di dalam Alkitab kita. Tidak ada yang tidak ada. Kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab, pasti Bapak Ibu akan menemukan jawaban di situ. Ya. Dari di sini adalah iman dan mujizat ini harus kita sinkronkan kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan. Kita belajar di dalam Ibrani yang sudah tidak asing lagi tentang iman. Ibrani pasal yang 11 ayat pertama. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita memiliki iman, itu adalah dasarnya apapun yang menjadi pergumulan kita, pokoknya aku percaya aja deh. Meskipun aku belum melihat bukti, meskipun bukti yang aku lihat tidak sesuai, aku tetap percaya Yesus pasti akan tolong saya. Belum kita lihat tetapi percaya. Itu iman. Ya. Jadi kalau kita tidak memiliki dasar itu, kita tanamkan dalam hati kita ketika kita mengalami pergumulan hidup, masalah hidup. Harus beriman, aku percaya Tuhan tolong. Meskipun yang kita lihat sepertinya nonsen, tidak mungkin terjadi hal apapun. Tetapi kalau kita miliki iman, aku percaya, aku pasti bisa. Sedangkan mujizat Bapak Ibu, mujizat adalah suatu peristiwa atau kejadian yang ajaib, yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Jadi Tuhan inginkan kalau kita mau merasakan mujizat Tuhan, miliki iman terlebih dahulu. Miliki iman kepercayaan kepada Tuhan yang luar biasa, yang benar-benar teguh. Aku percaya Tuhan akan tolong saya. Aku percaya Tuhan turut campur tangan dalam segala pergumulan hidup saya. Kalau kita tidak memiliki iman seperti itu, kita tidak bisa menikmati mujizat Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 13. Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-58. Sangat jelas sekali dikatakan di situ. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Jadi Bapak Ibu saya boleh tegaskan kembali. Ketidakpercayaan, ketidak ada imanan dalam hati kita, tidak ada mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mengerjakan mujizat dalam hidupmu karena hanya engkau menangis.
Tidak, engkau berdoa sampai menangis pun tetapi tidak ada iman di situ, Tuhan tidak akan kerjakan sesuatu. Engkau dalam pergumulanmu engkau hanya mengeluh, Tuhan kenapa ini terjadi. Engkau kesana kemari mencari pertolongan. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara seiman kita ngasih penjelasan, ngasih kekuatan, tetapi engkau tidak ada iman. Tidak ada mujizat di situ. Karena Alkitab menyatakan, Alkitab mencatat, setiap mujizat yang terjadi di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, adanya iman di situ. Bapak Ibu, kita harus yakini ini. Tuhan tidak akan mengerjakan mujizat dalam hidup kita kalau kita hanya doa, nangis gitu. Saya alami itu Bapak, saya doa nangis Tuhan, aku percaya tapi imannya masih enggak kuat. Enggak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Tetapi ketika saya melepaskan semua itu, saya menangis di hadapan Tuhan tapi dengan penuh keyakinan iman bahwa Tuhan tolong. Banyak mujizat yang saya alami Bapak Ibu. Ingat ini ayat ini ya dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 58 ini. Ingat betul-betul. Ketidakpercayaan kita, ketiadaan iman dalam kehidupan kita tidak akan mengerjakan apapun dalam hidupmu. Tidak akan ada mujizat dalam hidup kita. Mujizat Tuhan dilakukan di dalam Alkitab karena adanya iman. Ya. Perempuan yang pendarahan, orang yang sakit dan lain sebagainya karena didapatinya iman di situ. Sakit penyakit apapun yang kita alami, kalau kita tidak miliki iman, kita berdoa, kita kesana kemari mencari kesembuhan. Tidak ada iman di hati kita, Tuhan tidak bisa kerjakan apapun dalam hidup kita. Ya, jadi di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman ini adalah faktor penentu di dalam kita menikmati mujizat Tuhan. Iman ini adalah faktor penentu pertolongan Tuhan bisa kita rasakan. Saat-saat ini kita butuh iman yang kuat untuk menghadapi segala pergumulan masalah kita. Saya minta maaf agak flu ya. Saat-saat ini kita perlu iman yang teguh, iman yang kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Masalah rumah tangga kah? Masalah pribadikah? Masalah apapun, imanmu yang akan menyelamatkan engkau, imanmu yang akan menolong, imanmu yang akan memberikan jawaban di atas pergumulan hidup kita. Iman yang tidak main-main, iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh. Di dalam firman Tuhan dalam Ibrani kita kembali lagi pasal 11 tadi kita mau belajar tokoh-tokoh iman di situ. Yang pertama, iman yang bagaimana? Supaya mujizat itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Pasal yang ke-11. Ya, kita kembali ke Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Yang pertama, iman yang disertai dengan ketaatan. Tokoh-tokoh iman dalam sini, di dalam firman Tuhan Ibrani, semuanya taat kepada perintah Tuhan. Karena iman, ayat ke-7 ya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Belum kelihatan itu nanti ada hujan atau apa, Tuhan suruh Nabi Nuh membuat kapal bahtera di atas gunung, aneh gitu ya. Aneh, tetapi Nuh taat. Pasal ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham disuruh Allah pergi. Enggak tawar-menawar, enggak tahu kau kemana. Disuruh apa, pokoknya pergi. Iman yang disertai dengan ketaatan itu yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nuh taat, Abraham taat. Ayat yang ke-30, iman siapa? Iman Yosua. Karena iman maka teruntuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Yosua untuk maju perang.
Yosua itu ikut Musa bertahun-tahun, dia tahu bagaimana ilmu berperang. Ia harus merebut kota, ia harus perang, harus melawan musuhnya, membunuh dan lain sebagainya. Tapi Tuhan cuma suruh katakan, kelilingi tembok Yeriko. Gak masuk akal di otaknya Yosua. Tetapi Yosua tetap taat dilakukannya itu semua. Nuh juga taat, Abraham juga taat, enggak tanya-tanya. Seringkali yang membuat kita enggak taat itu apa? Karena seringkali perintah Tuhan itu tidak sesuai dengan logika kita. Seringkali yang membuat kita tidak bisa taat kepada Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu, firman Tuhan kadang menyakitkan hati kita. Tuhan suruh ampuni, Tuhan mana bisa aku ampuni, Tuhan orang itu sudah nyakiti aku. No, enggak. Tuhan kelamaan aku nunggu, Tuhan aku cari sendiri jalanku sendiri. Tuhan katakan kalau kau tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu gitu kan, dan lain sebagainya. Seringkali yang membuat kita tidak bisa taat itu apa? Firman Tuhan tidak bisa kita taat dengan logika kita. Kita maunya jalan sendiri, memakai pikiran kita sendiri. Sehingga kita gagal untuk menikmati mujizat Tuhan karena ketidaktaatan kita. Ya. Apa? Banyak sekali loh, ketaatan kekudusan. Tuhan ajarkan kuduslah atas sebab aku kudus. Bagaimana Tuhan mau melakukan mujizat ketika engkau masih korupsi dalam kerjaanmu, engkau masih bohong, engkau masih melakukan tipu sana tipu sini dalam pekerjaanmu. Tuhan akan pending itu semua mujizat dalam kehidupanmu kalau engkau masih belum kudus. Belajar jaga kekudusan, belajar jaga apa yang Tuhan mau, taat kepada apa perintah Tuhan, supaya mujizat itu boleh kita rasakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman yang disertai dengan ketaatan. Tokoh-tokoh Alkitab di sini mencatat, dia menikmati hasil yang luar biasa. Tembok Yeriko runtuh dan Nuh diselamatkan seisi keluarganya. Abraham menerima janji Tuhan yang luar biasa. Ya, yang kedua, iman yang bagaimana yang bisa menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita, yang bisa mengundang Tuhan berkasihan dengan kita melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman yang disertai dengan kesabaran. Ya, di dalam peristiwa Abraham memiliki anak, Sarah sudah mati tetapi Abraham percayakan janji Tuhan, sabar menanti jawaban Tuhan. Seringkali yang membuat kita tidak menikmati mujizat Tuhan, ketidaksabaran kita. Kelamaan Tuhan tunggu jawabanmu, ini sudah setahun, ini sudah 2 tahun, aku belum melihat titik terang jawaban Tuhan atas pergumulan hidupku. Mana Tuhan janjimu, mana? Belum, kesuwen Tuhan, aku tak cari jalan sendiri. Itu yang sering menghalangi kita menikmati mujizat Tuhan. Tidak ada kesabaran kita menanti mujizat Tuhan. Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Ya, mungkin 1 hari bagi kita 1000 hari buat Tuhan. Ketika kita mau 1000 hari, sudah 990 tinggal selatan jadi kita belok. Nggak jadi berkat Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Mujizat itu nggak jadi dilimpahkan oleh Tuhan karena kita pas ketepaan dapatnya belok. Jadi kita mau jaga iman kita supaya apa? Waktu Tuhan siap memberkati kita, kita benar-benar siap. Ya, kesabaran. Seringkali yang membuat kita tidak sabar itu kan karena perasaan kita sendiri. Ya, perasaan kita sendiri rasanya lama, Tuhan aku sudah tidak kuat Tuhan menghadapi ini semua, anak-anakku seperti ini, rumah tanggaku seperti ini Tuhan, keluargaku seperti ini, di rumah sepertinya ada seperti kapal pecah, seperti neraka, suami, anak berada sama orang tua dan lain sebagainya, tidak sabar. Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-7. Ini sangat menguatkan saya. Hidup orang Kristen.
Yang ketujuh ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kita menanti jawaban Tuhan, ketika kita menanti mujizat Tuhan terjadi dikerjakan atas hidup kita, sabar, tenang, supaya kita bisa berdoa. Karena di dalam berdoa kita ini akan tumbuh iman. Dalam pujian dan penyembahan kita ini akan tumbuh itu iman kita. Iman itu perlu dipupuk, iman itu perlu dikerjakan, iman itu perlu dilatih. Tidak bisa instan Bapak Ibu. Tidak bisa kita mau memiliki iman yang kuat sebiji sesawi mudahan itu kalau kita tidak berlatih. Hal yang kecil kita lakukan beriman. Ya, saya menyampaikan firman Tuhan ini karena saya terinspirasi ketika saya waktu itu ada di Kamuda Bekasi saat ini ada retreat di Wisma Santi. Saya didoakan oleh hamba Tuhan yang isi itu Bapak Joko Epapros. Saya ingat sekali, saya belum punya anak, ya kan? Saya didoakan, doa itu saya aminkan dan saya ingat terus sampai sekarang, Bapak. Itu sudah tahun-tahun yang lalu, tapi saya ingat dan saya imani. Doa itu katakan gini, engkau akan dipakai oleh Tuhan di dalam hal mujizat. Amin. Banyak mujizat yang saya alami dalam kehidupan saya, hal kecil saya sudah alami. Itu ada kuncinya, kita memiliki iman yang kuat, taat, kesabaran. Ketika Tuhan vonis saya kanker, harapan saya punya anak ya. Tapi doa saya pada Tuhan sama suami saya katakan, Tuhan, Engkau yang menciptakan seluruh isi bumi, Engkau yang menciptakan manusia, Engkau sanggup menciptakan rahim yang baru. Saya doa seperti itu, tapi rasanya mustahil. Masa Tuhan ciptakan rahim yang baru dalam perut saya? Tetapi saya melakukan, saya doa. Tetapi satu kenyataan, saya harus angkat kandungan. Tidak ada lagi Tuhan yang saya harapkan. Saya sabar, saya tenang, saya percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan angkat dan saya doa apapun, hal kecil pun saya belajar. Saya imani terus, saya ingat terus itu tidak pernah lupa. Saya imani doa sama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu tahu sendiri saya bisa milik anak. Bagaimana? Aku harus sabar, aku harus percaya Yesus lebih pintar dari saya. Yesus lebih berkuasa atas hidup saya. Tidak mungkin saya bisa hamil karena sudah tidak punya kandungan. Tidak mungkin saya punya anak. Doa saya rubah. Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. Engkau punya banyak cara membuat aku punya anak. Tuhan, saya doa, saya waktu saya ingat sekali saya dengan nangis. Tuhan, saya ingin sekali dipanggil mama. Itu doa saya. Kemudian maaf ya, agak. Kemudian Bapak Ibu, saya doa dengan iman. Tuhan banyak saya memberikan hikmat. Teman-teman saya kasih masukan, ini loh panti asuhan sana sini. Saya datangi, saya doakan. Berbagai saat. Banyak orang kenal bahkan sampai memberi saya anak pun tidak jadi, anak ketemu tidak jadi. Tetapi Tuhan itu punya cara yang tidak bisa saya bayangkan. Melalui adik saya bisa menikmati yang namanya deg-degan melahirkan. Tidak melahirkan karena anak yang dikasih saya itu masih dalam kandungan. Saya merasakan bagaimana memilih nama untuk anak saya. Saya cari-cari di buku saya apapun. Semuanya kalau Tuhan, tidak mungkin saya alami. Karena iman saya benar-benar pada waktu itu saya katakan, Tuhan, aku cuma pengen dipanggil mama. Aku pengen punya anak dalam situ, tidak mungkin. Saya berjuang, saya sampai ke Sidoarjo, panti asuhan saya datangi. Dinas sosial saya datangi, gimana caranya. Tetapi saya sertakan Tuhan. Saya selalu berdoa terlebih dahulu sebelum saya pergi kemanapun. Dan mujizat Tuhan diberikan kepada saya. Tuhan lebih pintar dari Bapak Ibu. Yang penting kalian percaya, imani apapun yang engkau inginkan dalam kehidupan pasangan hidupmu, rumah tanggamu, imani bahwa Yesus sanggup melakukannya. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir, jangan takut, kesedihan apapun tantangan yang kau alami, Tuhan akan bela engkau. Itu yang saya alami. Ya, kemudian iman yang seperti apa lagi? Yang ketiga, iman yang disertai dengan perbuatan. Yakobus pasal yang ke-1.
Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan bimbang, ya. Jangan mengira akan menerima apapun dari Tuhan kalau masih bimbang. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jangan mendua hatikan Tuhan. Tuhan jadikan yang nomor satu. Percaya kepada Yesus dengan penuh. Jangan bimbang. Ketika Petrus mau percaya di atas air, dia pertama mulai bimbang. Tetapi dia memiliki, tanya kepada Tuhan Yesus, minta peneguhan. Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku. Pergumulan kadang-kadang bimbang, benarkah ini jawaban Tuhan? Benarkah ini apa kata Tuhan? Kita boleh belajar seperti Petrus, minta peneguhan oleh Tuhan. Tuhan, benar tak ini jawabanmu? Caranya gimana? Baca firman Tuhan, engkau tahu. Engkau tahu. Minta peneguhan Tuhan. Iman yang disertai perbuatan inilah yang akan mengerjakan mujizat-mujizat dalam hidupmu. Kita belajar tokoh iman lagi Ibrani, pasal yang ke-11 lagi. Ayat yang ke-23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Bapak Ibu ini perlu dicatat. Ini bukan berbicara tentang imannya Musa, tetapi ini berbicara tentang imannya orang tua Musa. Pada waktu itu perintah di Israel semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kalau saat ini mungkin sudah ada USG. Tahu anakku nanti laki atau perempuan, bisa aku sembunyikan. Ini tidak tahu. Tetapi orang tua Musa memiliki iman yang teguh dan dilakukan itu. Diselamatkan anaknya, dibuatnya ter gara-gara itu seperti kota itu. Di dalamnya ada ter dan ada apa itu bisa mengapung, tidak tenggelam. Ada kerjasama antara ayahnya, bapaknya dan kakaknya. Ketika dimasukkan ke dalam sungai Nil. Tahu waktunya putri Firaun datang kapan. Kakaknya sembunyi dari jauh melihat, ya kan? Ketika datang, nangis, dibuka bayi itu nangis kan? Datanglah kakaknya. Apakah aku akan panggil inang, panggil susu? Dipanggilnya ibunya. Iman yang seperti inilah yang mendatangkan mujizat Tuhan. Musa dipakai Tuhan luar biasa karena iman orang tuanya. Orang tuanya percaya betul bahwa Tuhan akan menolong. Tidak akan mati, dia berjuang. Luar biasa. Iman orang tua menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Nuh dikatakan tadi dia taat karena ingin menyelamatkan keluarganya. Kita lihat tadi ayat ke-7 tadi. Kita ulang. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Keluarga kita yang bagaimana? Perlu iman kita, perlu imanmu. Anak-anak kita yang mungkin masih bandel, mungkin anak-anak kita yang masih enggak karu-karuan. Ketika kita dalam rumah tangga keluarga kita masih kacau balau, keuangan kita yang masih ancur-ancuran, banyak masalah. Perlu iman orang tua untuk menyelamatkan keluarganya. Kita masih ingat ceritanya Thomas Edison, penemu lampu itu kan, ibunya bernama Nancy Edison. Thomas Edison ini ditolak di sekolah dimanapun karena dikatakan idiot, dia tidak mampu, ditolak. Tetapi ibu Nancy ini dengan keyakinan percaya, sudah ayo pulang, kamu tak didik sendiri. Engkau akan jadi orang yang suatu saat orang akan bangga dengan engkau. Iman ibu Nancy ini menyelamatkan anaknya sehingga dia dapat menciptakan bola lampu dan kita bisa menikmati semuanya.
Iman kita menyelamatkan keluarga kita. Iman kita menyelamatkan kehidupan kita pribadi dengan Tuhan. Sampai di mana iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang engkau alami saat ini Bapak Ibu, miliki iman yang teguh. Percaya bahwa Yesusku sanggup menolong, Yesusku sanggup melakukan mujizat. Mujizat itu terjadi karena adanya iman dalam hidup kita. Satu hal yang terakhir yang harus kita ingat. Seringkali iblis juga tahu, menggoda supaya iman kita inilah lemah. Wes, iblisnya mulai, gak usah percaya sama omongan itu, gak usah percaya sama Tuhan. Ini loh ada jalan yang lebih cepat. Ini loh. Iblis suka mengintimidasi kita sehingga kita lemah iman kita. Mau buktinya Bapak Ibu? Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 16, cerita tentang Goliat. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Nah, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari, dan pada petang hari demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ngapain itu Goliat dan Filistin tiap pagi pada jemaat orang-orang Israel, sore datang lagi mengatakan apa ayat di atasnya? Hai engkau orang Israel, ya kan? Coba kita lihat. Ayat yang ke ini, sebentar. Orang Filistin menantang ya. Kita baca ya. Nah, ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ini istilahnya Goliat dan orang Filistin ngece orang Israel supaya apa? Melemahkan imannya. Kenapa? Orang Filistin tahu betul bahwa orang Israel itu bangsa yang disertai oleh Tuhan. Dia melihat, seluruh dunia melihat bagaimana Tuhan menyertai Israel ketika berperang. Bagaimana keluar dari Mesir. Tahu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau mau maju perang, ayo dang cepet perang, ayo gitu kan. Tetapi orang Filistin, Goliat ini tiap pagi lantang, ayo siapa yang berani? Sore datang lagi selama 40 hari. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan hanya iman kepercayaan orang Israel itu mundur. Tidak percaya sama Tuhan. Takut, menakut-nakuti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita jaga iman kita, jangan sampai iblis itu mengganggu, mengintimidasi kita, nakut-nakuti kita. Di dalam 1 Petrus atau ayat berapa saya tidak buka, iblis itu seperti mengaum-ngaum ya, seperti singa mengaum-ngaum tiap hari, siap memangsa kita. Kita sudah memiliki iman yang kuat, yang teguh, tetapi kita tidak jaga, iblis pun juga bekerja atas hidup kita. Bersama-sama. Ayo, kamu kan hamba Saul, kuat, kamu punya pahlawan yang banyak, kamu punya prajurit yang banyak, pasukan yang banyak, gitu kan seharusnya. Tetapi Goliat mengatakan, ayo lawan satu dengan saya, satu dengan satu. Mungkin bagi Goliat dan orang Filistin, kalau diperangi bersama-sama mungkin takut kalah juga, karena nama Israel sudah luar biasa. Penyertaan Tuhan, tetapi dia melawan. Ayo satu lawan satu, akhirnya Daud yang maju, ya kan? 40 hari melemahkan imannya. Jangan sampai iman kita dilemahkan oleh iblis. Miliki iman yang kuat, yang teguh supaya kita dapat menikmati mujizat Tuhan. Amin. Jangan ragu lagi dengan janji Tuhan.
Janji Tuhan apa? Di dalam Alkitab, baca itu Alkitab. Saya selalu tekankan di sini, baca Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab ya tidak ngerti Bapak Ibu apa perintah Tuhan, apa maunya Tuhan. Hanya dengarkan firman Tuhan hari Minggu aja, ya cuma 1-2. Kalau tidak baca Alkitab, dari mana kita tahu apa yang harus kita lakukan? Baca itu Alkitab. Minimlah 1 hari 1 pasal. Ya, pasti bisa. Saya paksakan bisa. Lama-lama saja. Jadi kalau tidak baca Alkitab pun kayak ada yang kurang gitu ya. Itu menjadi suatu rema, suatu kehidupan yang beda saya alami. Ketika saya benar-benar belajar taat sama Tuhan, ketika saya benar-benar datang ingin melekat kepada Tuhan. Kalau saya 1 hari itu tidak baca Alkitab atau tidak dengerin firman, itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Bukan saya sombong ya, tetapi saya merasakan benar-benar dari situ kita tahu suatu saat saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana tentang mengerti kehendak Allah. Saya mendapat tantangan dari seorang hamba Tuhan yang dengar firman Tuhan itu. Dia katakan seperti ini. Doa puasa, ikuti doa puasa selama 40 hari. Kalau engkau doa puasa 40 hari dan baca firman tiap hari, kalau engkau tidak bisa belajar, tidak menemukan apa kehendak Tuhan, tidak tahu firman Tuhan, temui saya. Saya dengarkan itu, saya ulang-ulang, saya aminkan. Saya kerjakan. Saya doa puasa 40 hari. Pada waktu itu benar-benar saya lakukan. Ternyata benar Bapak Ibu, itu yang namanya Tuhan ngomong sama saya itu kayak sama sahabat. Saya bisa merasakan itu ketika saya melakukan. Dan saya puji Tuhan waktu itu dibantu oleh saudara seiman di sini doa puasa juga. Ya, sampai Ibu Beni juga. Waktu itu saya cari Mbak Beni, Ibu Beni juga doa bareng-bareng sama saya. Itu ketika saya imani pasti terjadi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, ini sedikit sharing saya. Saya hanya inginkan ayo Bapak Ibu rajin baca Alkitabmu, rajin datang kepada Tuhan, rajin bersekutu, doa, pujian dan penyembahan di rumahmu. Sediakan waktu sedikit buat Tuhan. Engkau akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Engkau akan menikmati keindahan, keintiman dengan Tuhan itu begitu indah. Engkau akan menikmati mujizat itu seperti hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ingin ini, nih, aku ingin ini, nih Tuhan kasih. Ya, anak-anak kaum muda pernah bilang sama saya, Mbak Endang, sampean kok enak yo ya cari kerjaan, kok langsung dapat. Puji Tuhan, saya cuma ngomong, karena saya miliki iman. Ketika saya dari awal seperti tadi dikatakan, saya belajar punya iman. Waktunya masih ada, Kak Riki. Ini sudah selesai ya. Saya akan sedikit sharing, saya akan sedikit kesaksian tentang iman saya. Ketika saya kuliah, saya memerlukan biaya yang tidak banyak, yang tidak sedikit. Saya kuliah kan belum nikah. Saya belajar beriman bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Tuhan Yesus sanggup mencukupi. Saya berdoa, ketika saya berdoa, Tuhan katakan kamu puasa, doakan orang itu yang akan digerakkan oleh Tuhan. Saya praktekkan, saya doakan. Tuhan, gerakkan orang itu untuk menolong saya. Saya tidak pernah cerita hal itu kepada orang ini. Tiba-tiba saya setelah berdoa sekian lama, tidak kilat loh ya. Berapa bulan, saya dipanggil oleh orang ini. Endang, kamu kuliah bayar enggak? Yo bayar top. Kau masuk kuliah enggak bayar? Sudah, mulai besok, bulan besok, kuliah kamu yang aku yang bayar. Itu mulai dari itu saya belajar mempraktekkan iman saya. Ketika saya praktekkan itu benar-benar terjadi. Saya kuliah enggak mikir biaya lagi. Justru ditambah uang saku sama orang ini. Saya enggak minta sama orang, enggak cerita saya doakan orang itu enggak. Saya cuma cerita sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong, doakan orang itu. Kemudian ketika saya juga ingin memiliki motor juga pernah. Saya tidak punya motor untuk kuliah. Ada sepeda motor pernah kesaksian saya dulu lama pernah saya sampaikan. Ada sepeda motor di tempat kerja saya itu nganggur, punya atasan saya. Setiap saya pulang berangkat kerja, masuk untuk cek log, itu ada di tangga. Tuhan katakan doakan sepeda itu jadi milikmu. Saya setiap kali mau naik ke tangga, saya jamak itu sepeda motor. Dalam nama Tuhan Yesus, motor ini jadi milikku. Itu berhari-hari, berbulan-bulan saya doakan. Tidak ada terjadi apapun, tetapi saya tetap lakukan. Tepat waktunya Tuhan, orang ini panggil saya.
Saya dulu yang datang, tanya, manusia kok nggak dijawab-jawab? Saya tanya, kok motornya ini nggak dijual taku? Kalau dijual tak tuku tak cicile. Saya bilang gitu. Namanya manusia, saya nggak sabar kan? Belum ada kesabaran yang sungguh-sungguh. Saya tanya, dan orang itu jawab apa? Sudah, kamu berdoa saja, kamu tinggal pakai. Kok bisa gitu kok? Kamu doa aja tinggal pakai. Saya kemarin itu didatangi teman saya sales sepeda motor, suruh beli sepeda motor. Saya enggak tahu sepeda motor buat apa, dia sudah pakai mobil. Banyak melimpas mobilnya. Tetapi dia katakan, kamu doa aja tinggal pakai. Gitu ya aku. Oke, saya doa. Salesnya itu datang lagi, datangi bos saya ini. Dan akhirnya beli sepeda motor yang baru, kasihkan salesnya, sepeda itu yang nganggur itu. Sekarang sepeda itu buat kamu pakaian untuk kamu. Dan sepeda itu sampai sekarang dipakai oleh suami saya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Banyak sekali mujizat yang saya alami itu saya latih dari hal yang kecil ketika saya tidak ada makan, ketika saya kos dan lain sebagainya minta sama Tuhan. Meskipun makan mie dan lain sebagainya. Hal yang kecil pun saya belajar beriman kepada Tuhan. Akhirnya ketika saya mau beli sepeda motor yang lagi, saya pengen lagi kan beli sepeda motor lagi. Suami saya sudah ngurus si izin-izinnya, terbentur dengan kakak karena kakaknya atas namanya mertua saya. Nggak bisa karena janda. Nanti nyicilnya gimana? Ya wes gagal, nggak jadi beli sepeda, nggak bisa nyicil. Tuhan memberkatinya lewat hal yang lain. Kakak saya pindah ke Jakarta. Dia bilang sama suami saya, wes yuk sepeda pakai, tinggal pakai, enggak beli. Bukan sayanya yang saya ceritakan, tetapi Tuhan yang saya sembah itu loh. Saya doa sebelum saya ngajukan kredit, saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan, pasti terjadi, Tuhan pasti berkati. Akhirnya tinggal pakai. Banyak sekali Bapak Ibu mujizat-mujizat yang saya alami. Apalagi akhir-akhir ini saya banyak benar-benar. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, miliki iman yang teguh. Ingat di dalam Matius pasal yang ke 13 ayat 58 tadi. Ketiadaan iman tidak akan ada mujizat dalam hidupmu. Miliki iman yang kuat itu, yang teguh itu. Pasti engkau akan diberkati, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Apapun pergumulanmu saat ini, miliki iman dan latihlah itu. Ya, jaga iman kita, jangan sampai kita diece-ece kayak tadi orang Filistin. 40 hari ngapain itu tiap pagi sore ya, ngece-ngece kita. Saya berapa kali ini juga mengalami hal yang seperti itu loh Bapak Ibu. Sepertinya saya itu diintimidasi oleh iblis. Saya sepertinya diece. Kon masih kayak gitu. Nyampaikan firman Tuhan. Apakah hidupmu sudah benar dan lain sebagainya? Apakah hidupmu sudah benar-benar baik? Apakah kamu hanya merasa benar sendiri? Saya seperti diintimidasi seperti itu. Tetapi saya mendapatkan kekuatan firman Tuhan ketika saya menangis, Tuhan, aku tidak mau seperti ini Tuhan. Aku ingin pelayananku jadi berkat buat semua orang. Baik orang yang tidak suka dengan saya, yang suka dengan saya ingin pelayanan saya jadi berkat buat Tuhan. Sampai saat ini aku berdoa seperti itu. Dan Tuhan kasih firman oleh Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Hidupmu tidak ditentukan oleh kata orang. Hidupmu tidak ditentukan oleh kata siapapun, tapi hidupmu ditentukan oleh apa kataku. Imani apa yang engkau imani. Satu lagi kesaksian yang terakhir. Saya sudah lama tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Sama Bapak Gembala sudah dipaksa, saya tidak mau. Oke Om, saya mau menyampaikan firman Tuhan. Satu karena saya punya nasar sama Tuhan. Akhirnya saya menyampaikan firman Tuhan, tetapi kenyataannya berbeda. Bapak Ibu ya, Ibu Gembala lagi, dan hanya Om Petrus dan saya yang bisa. Akhirnya saya mau tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Itu pergumulan yang luar biasa buat saya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sebetulnya tidak mau, Tuhan, aku belum siap. Tetapi Tuhan katakan, melalui firman yang saya baca, melalui renungan yang saya dapat, Tuhan katakan gini, aku
akan membawa engkau bukan tidak turun, tetapi aku akan bawa engkau naik. Kamu akan kujadikan kepala bukan ekor. Aku imani itu. Apapun itu Tuhan, aku tidak tahu, tapi aku imani. Bagi saya, mungkin secara rohani, saya bersyukur pada Tuhan. Akhirnya saya saat ini boleh menyampaikan firman Tuhan terus dan terus. Pada awalnya saya tidak mau, mungkin ini bagi Tuhan seperti itu. Tuhan angkat saya. Tuhan jadikan aku tidak seperti bukan ekor tapi kepala. Dan Tuhan katakan, hidupmu berarti buat aku. Hidupmu adalah sebuah mahakarya yang luar biasa buat aku. Itu saya terima rema itu firman Tuhan tidak sekali, dua kali Bapak Ibu. Saya baca firman Tuhan, saya baca renungan. Kenapa Tuhan ini dan ini terus. Akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya mau Tuhan. Saya mau melayanimu lagi. Meskipun harus melalui peristiwa Bapak, ya Ibu Gembala meninggal dan tidak ada yang menyampaikan firman Tuhan. Awalnya saya cuma janji sama Om sekali ya Om ya. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Ayo miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan oleh luar biasa. Engkau akan menjadi kesaksian luar biasa dalam kehidupanmu. Saya ingat betul yang tadi saya katakan, saya imani ketika hamba Tuhan itu berkata, engkau akan dipakai Tuhan dalam mujizat. Saya enggak lupa itu dan saya terus aminkan setiap saya berdoa. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini belum menjadi kekuatan kita. Bahwa iman dan mujizat harus berjalan seimbang. Kalau kita mau menikmati mujizat Tuhan, miliki iman yang disertai dengan ketaatan. Jangan bengkong-bengkong hidupmu. Lurus di hadapan Tuhan. Susah memang, tetapi kalau kita mau, pasti bisa. Sakit memang sakit. Saya mengalami sakit hidup untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu sakit. Tetapi kalau kita mau, pasti bisa. Hidup di dalam iman yang taat kepada Tuhan. Hidup di dalam iman yang disertai dengan kesabaran, menanti jawaban Tuhan. Hidup di dalam iman yang disertai dengan perbuatan. Bahwa imanmu itu penting buat rumah tanggamu, imanmu penting dalam hidupmu. Seperti imannya orang tuanya Musa tadi. Penting ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Kami percaya boleh membawa kita kembali memiliki iman yang kuat. Apapun pergumulan kita, berimanlah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Yesus lebih pintar dari kita. Yesus lebih tahu apa yang kita perlukan daripada kita. Oleh sebab itu, bersandar terus kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar kepada kepintaran ego kita sendiri, apapun itu. Bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Engkau yang masih mengharapkan jodoh dalam hidupmu, kamu muda, imani, Tuhan akan berikan yang terbaik tepat waktunya. Engkau yang masih bergumul dalam sakit penyakit, imani, aku sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu hal yang saya akan tambahkan, bahwa iman seseorang tidak bisa copy paste. Tahu ya Bapak Ibu ya, kalau dalam komputer di copy, di paste, enggak bisa. Iman satu orang dengan yang lainnya beda. Kalau orang itu ditolong, saya pasti ditolong. Hanya melihatnya, enggak bisa. Tergantung imanmu sendiri. Jadi itu jadi acuan buat kita, boleh. Itu ditolong, saya pasti juga ditolong. Tapi imanmu bagaimana? Pertolongan Tuhan satu dengan yang lainnya beda, tidak copy paste. Tergantung iman kita masing-masing. Ya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi kekuatan buat kita. Kita akan bangkit berdiri. Jangan sampai iman kita dilemahkan oleh iblis. Jangan sampai iman kita kendor hanya karena beratnya pergumulan hidup kita. Jangan sampai iman kita mundur karena sakit hati yang kita alami.
ketidakadilan yang kita alami, masalah yang kita alami, jangan sampai imanmu mundur. Miliki iman yang kuat bahwa Yesus sanggup menolong engkau, Yesus sanggup mengangkat engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat siang hari ini kami sudah menyelesaikan tugas pelayanan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang sudah hamba-Mu sampaikan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar, boleh menjadikan kekuatan dalam setiap menghadapi pergumulan hidup kita. Engkau bangkitkan iman-iman kami Tuhan. Bangkitkan iman kami untuk mempercayai Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Setiap iman yang lemah Engkau kuatkan. Setiap iman yang mati Engkau hidupkan kembali Tuhan. Biarlah kami percaya Yesus Engkau yang pegang kendali atas hidup kita. Wah, Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, segala pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Engkau memberkati kami semua dengan firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.